Welcome to my adventure, my life, and my story with Agustinus Kakombohe. Senang sekali pada kali ini saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman sekalian, membagikan video, cerita, pengalaman, bahkan pengetahuan kepada teman-teman sekalian tentang hal-hal yang sudah saya pelajari dan sudah saya alami beberapanya. Dan sebelum saya berbicara lebih jauh lagi, saya mau berterima kasih buat teman-teman yang sudah like, subscribe, dan juga share video saya. Dan beberapa orang udah memberikan komentar, masukan yang sangat baik buat saya. Dan saya sangat berterima kasih buat teman-teman karena memberikan masukan-masukan tersebut buat saya. Karena secara pribadi saya masih beginner teman-teman dalam hal edit video dan lain-lain. Tapi semuanya saya sangat acungi jempol. Terima kasih untuk kepedulian dan kasih sayang cinta dari teman-teman sekalian. Nah, di video kali ini saya akan berbicara tentang hal yang sangat penting. Memang dari dulu saya mau membicarakan hal ini, dan dalam beberapa situasi saya sering membicarakan hal ini. Kenapa? Karena sejumlah orang itu tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka juga melakukan hal ini. Nah, apa yang akan kita bicarakan pada hari ini teman-teman? Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami hal ini. Pernah nggak teman-teman mengalami ketika seseorang datang kepada teman-teman dan juga dia mengatakan bahwa kamu jelek, kamu gendut, atau kamu bodoh, dan tindakan ini dilakukan selalu terus-menerus oleh orang tersebut. Atau jangan-jangan teman-teman sendiri yang melakukan hal ini kepada orang lain. Nah, dari pengantar ini mungkin teman-teman akan berpikir, oh, saya pernah deh jadi korban dari tindakan ini juga. Nah, apa yang akan kita bicarakan pada kali ini, pada saat ini teman-teman? Ya, benar sekali, yakni bullying. Nah, bukan bullying teman-teman. Maaf, shaming. Karena antara bullying dan shaming juga beda-beda tipis, ya. Shaming itu dialami oleh setiap orang. Setiap orang pernah mengalami shaming, dan setiap orang juga pernah mungkin melakukan, banyak orang mungkin pernah melakukan shaming kepada orang lain. Nah, apa sih shaming itu? Shaming itu berasal dari bahasa Inggris, katanya artinya adalah tindakan mempermalukan orang lain. Nah, tindakan shaming ini adalah jadi shaming adalah sebuah bentuk tindakan yang mempermalukan orang lain dengan tujuan merendahkan orang lain dengan alasan apapun. Itu pertama yang teman-teman harus ketahui, bahwa tindakan shaming ini adalah tindakan merendahkan orang lain. Kemudian kedua, apa saja sih bentuk dari shaming ini? Ada banyak sih bentuk dari shaming teman-teman. Jadi semua tindakan merendahkan orang lain itu bisa dikatakan shaming juga begitu. Jadi kalau sebenarnya ada orang datang kepada teman-teman bilang, nih dia anak orang kaya, anak orang kaya, atau ada ini anak orang miskin gitu. Itu bisa dikatakan rich shaming juga atau poor shaming juga teman-teman. Nah, bentuk shaming yang paling umum yang kita pernah lihat dan kita pernah alami mungkin adalah body shaming, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik kita begitu, atau berkaitan dengan facial kita. Jadi ada begitu banyak bentuk shaming dalam kehidupan kita. Nah, kalau teman-teman bertanya, apa sih penyebab dari tindakan shaming ini? Shaming ini banyak penyebabnya teman-teman. Bisa dari trauma, bisa juga dari lingkungan sosial, dan lain-lain. Tapi yang banyak orang tidak pikirkan dari tindakan shaming ini adalah dampaknya teman-teman. Setiap orang yang menjadi korban shaming itu ada beberapa dampak yang mereka alami. Dampak yang pertama adalah regret, rasa penyesalan bahwa kenapa mereka regret ini juga berkaitan dengan dampak yang kedua, yakni self-hate begitu. Mereka menyesal kenapa mereka dilahirkan seperti itu. Jadi bayangkan kalau sebenarnya teman-teman itu ada sejumlah orang yang memang terlahir dalam bentuk tubuh yang besar, dan apapun yang mereka lakukan, diet apapun yang mereka lakukan itu mungkin gak akan mempengaruhi pengurangan bentuk tubuh mereka, karena memang secara genetika mereka sudah terlahir seperti itu teman-teman. Dan ketika orang ini setiap waktu menjadi korban bullying, dikatakan gendut lu begitu, bayangkan dia akan merasakan penyesalan yang
uh, terus menerus, dan dia akan merasa menyesal bahwa kenapa sih saya dilahirkan dalam kondisi seperti ini. Bahkan ini akan membawa ke rasa membenci diri sendiri begitu. Rasa membenci diri sendiri, dia akan menolak dirinya sendiri. Kenapa saya dilahirkan seperti itu? Kenapa bentuk saya seperti ini? Kenapa saya jadi begini? Walaupun itu sebenarnya juga teman-teman bukan pilihannya sendiri begitu. Hal-hal itu terjadi karena memang di luar dari kehendaknya dia gitu. Jadi dampak yang pertama adalah regret, dampak yang kedua adalah self hate begitu, rasa benci terhadap diri sendiri yang berlebihan. Karena memiliki rasa benci terhadap diri sendiri yang berlebihan, maka mereka juga itu akan kurang menghargai diri mereka sendiri. Dalam bentuk apa teman-teman? Orang yang menjadi korban bullying itu biasanya mereka akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang baik kepada diri mereka sendiri. Ada sejumlah orang yang jadi suka melakukan hal-hal tertentu terhadap diri mereka sendiri, teman-teman. Bisa juga dari pergaulan yang baik menjadi pergaulan yang tidak baik, dan seterusnya. Karena juga ini menjadi korban dari tindakan shaming itu, teman-teman. Kemudian karena mereka tidak memiliki rasa menghargai yang besar, ada dampak yang paling buruk, teman-teman, yakni mereka ini melakukan tindakan bunuh diri. Teman-teman bayangkan, dari tindakan shaming akhirnya berakhir terhadap maut. Sejumlah orang sudah melakukan bunuh diri itu karena tindakan shaming, teman-teman. Teman-teman bisa pikir bahayanya, dampaknya seperti apa. Nah, untuk kasus ini ada sejumlah hal yang unik dan juga sejumlah hal yang aneh. Yang anehnya, teman-teman, bahwa sejumlah orang melakukan tindakan shaming ini dengan alasan bercanda gitu. Apalagi kalau tindakan shaming ini dilakukan oleh teman dekat, kerabat, mereka menganggap loh ini kan hanya bercanda gitu. Jadi sesuatu yang aneh, teman-teman, ketika tindakan merendahkan orang lain itu dianggap sebagai sebuah normalitas dalam lingkungan pergaulan karena dilakukan oleh orang lain, sehingga orang sulit membedakan yang mana tindakan shaming, yang mana bercandaan, yang mana merendahkan orang lain, yang mana benar-benar hanya fungsi bergaul. Karena mereka udah menormalisasikan, wow kata-katanya, tindakan shaming ini akhirnya menjadi sebuah normal ketika dilakukan oleh teman ataupun kerabat. Kemudian teman-teman, yang mereka tidak sadari, pelaku shaming ini yang tidak mereka sadari adalah tindakan shaming ini sebenarnya juga akan berkaitan dengan abuse dan juga berkaitan dengan verbal abuse, di mana orang ini akan secara terus-menerus datang dan mengatakan hal buruk kepada orang lain, dan itu tujuannya untuk merendahkan dan menjatuhkan orang lain. Nah, apabila teman-teman sekalian adalah korban dari shaming, ada beberapa hal sih sebenarnya teman-teman bisa lakukan untuk mencegah atau memberhentikan tindakan shaming ini. Yang pertama teman-teman bisa lakukan adalah mengalihkan topik. Jadi kalau ada teman-teman atau orang lain yang melakukan itu, teman-teman bisa mengalihkan topik pembicaraannya. Dari pembicara ini langsung dialihkan ke pembicaraan yang lain. Kalau tindakan shamingnya itu sudah cukup parah, teman-teman bisa berhenti bicara pada saat itu. Bahkan kalau bisa, teman-teman harus ingatkan kepada orang yang melakukan tindakan shaming itu, bahkan meminta dia untuk berhenti melakukan tindakan itu. Apapun alasannya, walaupun itu teman, walaupun itu keluarga. Saya adalah korban dari shaming juga, teman-teman. Karena saya di waktu tertentu saya pernah naik berat badan dan orang-orang mengatakan, kamu gendut dan kamu gendut, kamu kok gendutan ya, begitu. Dan saya tuh merasa, wow, orang ini nggak berpikir ya, kenapa sampai mengatakan hal seperti ini. Dari dulu saya dikatakan saya di shame memiliki suara yang sedikit feminim begitu. Dan ketika dikatakan seperti itu, saya rasa sedih juga, teman-teman, ketika sejumlah orang tidak mengerti bahwa sejumlah pria itu memiliki female voice dengan vocal cord yang saya juga nggak bisa atur vocal cordnya seperti apa atau voice-nya seperti apa, karena memang sejumlah pria memang terakhir dengan seperti itu. Jadi saya korban shaming dari orang-orang lain, dan karena saya mengerti
tindakan ini tidak baik, maka saya tidak melanjutkannya kepada orang lain. Nah, masalahnya teman-teman, sejumlah pelaku shaming, mereka adalah korban shaming. Jadi ketika mereka di-shame oleh orang lain, mereka melakukan tindakan shame kepada orang lain, maka jadilah sebuah rantai shaming yang cukup panjang yang sulit untuk diputuskan. Nah, buat teman-teman sekalian yang melakukan tindakan ini, saya minta dan saya berharap berhenti dari sekarang. Sadarilah bahwa setiap orang itu ada cerita, ada sesuatu terjadi sampai hal itu, sampai dia berada pada titik itu. Dan buat teman-teman yang menjadi korban shaming, ambil tindakan sedini mungkin untuk mencegah hal ini. Dan teman-teman harus tahu bahwa teman-teman itu adalah pribadi yang berharga. Tidak ada orang lain di dunia ini seperti teman-teman, karena teman-teman diciptakan hanya versi teman-teman sendiri. Oleh karena itu saya berharap kiranya video ini dapat mengedukasi kita untuk tidak melakukan tindakan shaming. Ingat, shamers itu ada di sekitar kita, dan bisa juga kita akan jadi shamer di suatu hari nanti. Oleh karena itu, saya sangat berharap video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Silakan bagi video ini kepada orang lain sehingga mereka juga belajar bahwa tindakan shaming itu apapun tujuan dan alasannya tetap tidak baik. Terima kasih udah nonton video saya sampai saat ini. Kiranya video ini bermanfaat buat teman-teman, ya. Don't forget to like, subscribe, and hit the notif button because that will help me. Thank you very much for watching. Salam berbenah diri dari saya.